Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 dengan judul Aspek Klinis Infeksi bertemakan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yolga Triana Putri dengan NPM A2210023 sebagai host sekaligus pewawancara ahli bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Cindy Febrianti Simanulang dengan NPM A221007 sebagai pewawancara masyarakat. Saya Dini Wahyuni dengan NPM A221012 sebagai pewawancara mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Gracia Joy Sabono dengan NPM A221015 sebagai editor video. Perkenalkan, nama saya Lani Melani dengan NPM A221027 sebagai narahubung ahli dan pembuat skrip. Perkenalkan, nama saya Lina Wandik, NPM A221029 sebagai kameramen. Gimana teman-teman, udah pada kenal kan sama anggota kelompok 6? Nah, gimana kalau kita mulai saja ya wawancaranya? Let's go! Selamat pagi Bapak, saya perkenalkan, saya Cindy Febrianti Simanulang, saya dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Sebelumnya terima kasih ya Pak udah mau membantu kami dalam melaksanakan tugas perkuliahan kami. Sebelumnya apa boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Bapak Ade Asep. Bapak tahu gak sih tentang COVID-19? Pernah dengar sih. Menurut Bapak tuh COVID-19 itu apa? Jenis virus lah, tapi ya lumayan berbahaya. Menurut Bapaknya? Ya semacam apa itu wabah gitu ya. Wabah terus menular gitu. Bapak pernah terkena virus corona atau enggak? Enggak sih, alhamdulillah pernah. Bagaimana pendapat Bapak tentang tentang vaksin kayak gitu-gitu? Kalau vaksin sih sebenarnya tergantung orangnya ya. Tapi kan sekarang kan lebih dipersulit kalau nggak ikut vaksin gitu aja. Kalau menurut Bapak? Ya vaksinnya sebagai suatu usaha untuk menekan supaya tidak menular atau supaya cepat pulih gitu semuanya gitu. Itu pilihan yang dari semua dunia kesehatannya ya dipilih sebagai langkah terbaik gitu. Menurut Bapak tahu gak sih gejala-gejala tentang virus corona? Yang pernah saya alami hilang selera makan sama rasa ngecap atau penciuman juga ini berkurang. Kalau menurut Bapak? Ya gitu, yang saya dengar saya sih alhamdulillah sehat gitu, cuma ya jaga-jaga juga katanya gitu, hilang indera penciuman, lemas, terus kurang fit lah gitu intinya. Baik Bapak, terima kasih ya sudah membantu kami dalam melaksanakan tugas kami. Terima kasih Pak. Selamat sore Teteh, perkenalkan nama saya Dini Wahyuni dengan NPM A221012 dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Sebelumnya, terima kasih karena Teteh sudah berkenan untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Baik, sebelum dimulai, boleh tahu nggak nih nama Tetehnya siapa? Boleh, perkenalkan nama Teteh Cintiani Sidihabusa, NPM A201072 dari angkatan 2020. Baik, salam kenal ya Teh Cynthia. Oke, langsung aja. Apa yang Teteh ketahui mengenai COVID-19? Nah, yang Teteh ketahui, COVID-19 ini merupakan sebuah virus yang merupakan penyebab penyakit COVID. Nah, kenapa ada di belakangnya itu ada 19? Jadi, virus COVID ini mulai terdeteksi pada tahun 2019 di Cina dan baru diketahui di Indonesia pada tahun 2020. Baik, yang selanjutnya, apa yang Teteh ketahui kalau COVID ini menular lewat apa saja? Nah, untuk COVID ini sendiri dapat menular melalui droplet. Nah, droplet ini bisa ditularkan melalui batuk, bersin, dan berjabat tangan. Lalu yang selanjutnya, menurut seberapa penting menjaga jarak fisik dan memakai masker dalam upaya pencegahan COVID? Nah, dikarenakan virus ini ya menyebarnya melalui droplet. Nah, menjaga jarak ini sangat penting karena untuk mencegah penyebaran virus ini sendiri.
baik Teh, yang selanjutnya itu menurut Teteh apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari orang-orang di sekitar yang terkena penyebaran virus COVID-19? Nah, untuk menjaga agar tidak terdeteksi atau teridentifikasi oleh virus COVID-19 ini, yang pertama itu harus selalu memakai masker, apalagi kita dalam keadaan sakit. Nah, untuk yang kedua itu mencuci tangan, usahakan tangan kita itu selalu dalam keadaan yang bersih. Terus yang ketiga, melakukan social distancing atau menjaga jarak secara fisik. Nah, untuk yang terakhirnya itu bisa dengan menjaga atau menerapkan pola hidup yang sehat seperti meminum air putih yang cukup, lalu memakan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, dan melakukan olahraga dengan rutin. Yang terakhir nih Teh, menurut Teteh apa yang harus dilakukan jika terpapar atau memiliki kontak dekat dengan seseorang yang terkena positif COVID-19? Nah, apa yang harus dilakukannya itu, yang pertama itu tentu saja melakukan isolasi mandiri. Nah, untuk isolasinya mandiri ini berapa lama? Nah, untuk isolasinya itu selama 14 hari. Nah, kenapa sih harus 14 hari gitu ya, Din? Karena masa inkubasi virus COVID-19 ini selama 14 hari. Nah, apabila sudah masa inkubasinya sudah selesai selama 14 hari ini, maka bisa dilakukan tes swab untuk mengonfirmasi apakah positif COVID atau tidak. Baik Teteh, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Selamat pagi Teh, perkenalkan nama saya Dewi dengan NPK 121012 dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Sebelumnya terima kasih Teteh telah berkenan membantu tugas kuliah kami. Sebelumnya boleh tahu nggak Teh nama Teteh siapa? Boleh, halo, perkenalkan nama saya Putri Talasutamiani. Saya dari angkatan 2022 kelas RPL di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Baik, salam kenal ya Putri. Baik Teh, apa yang Teteh ketahui tentang COVID-19? COVID-19 itu merupakan suatu penyebaran virus yang biasanya dia tuh menyerang di saluran pernafasan manusia. Lalu, apakah Teteh tahu COVID ini menular lewat apa saja? Sepengetahuan aku, kalau penularan virus ini itu biasanya menular melalui droplet yang dikeluarkan oleh penderita, kemudian dia terhirup oleh manusia lainnya yang sehat ini, sehingga manusia yang sehat itu bisa menjadi sakit. Kemudian nih Teh, apa pentingnya menjaga jarak fisik dan memakai masker dalam pencegahan COVID-19? Tentunya sangat penting ya, Din, soalnya kan virus ini kan menyebar melalui droplet. Nah, droplet itu kan dia bisa berterbangan nih di udara, sehingga upaya pencegahan yang bisa kita lakukan itu salah satunya bisa memakai masker, kemudian juga untuk menjaga jarak. Nah, kalau pakai masker itu kan misalkan saya nih, saya nggak tahu saya penderita atau bukan. Nah, salah satu upaya pencegahannya biar dropletnya itu tidak menyebar di udara, maka kalau kita pakai masker gitu, si dropletnya itu tertahan di maskernya. Yang selanjutnya itu, apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari sekitar orang-orang yang terkena COVID-19? Tentunya upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk kita biar tidak terkena virus ini bisa memakai masker, kemudian juga menjaga jarak, terus juga harus sering cuci tangan, lebih ke sanitasi dan hygiene dari kita sendiri sih, jadi harus tetap dijaga. Yang selanjutnya itu Teh, apakah yang harus dilakukan jika terpapar atau memiliki kontak fisik dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19? Kalau misalkan kita diduga kontak fisik dengan si penderita yang sudah terpapar oleh virus itu, biasanya kita yang pertama itu untuk isolasi diri, kemudian isolasi diri biar si penyebaran virusnya itu tidak makin meluas. Kemudian setelah isolasi diri, apabila gejala-gejala yang kita rasakan makin parah, baiknya kita konsultasi ke dokter biar nanti oleh dokter mungkin bisa dikasih obat atau diberi penanganan khusus gitu, dilihat dari tingkat keparahan. Baik Teh, terima kasih ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah teman-teman,
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yolga Triana Putri dengan NPM A221023 sebagai perwakilan dari kelompok 6. Sekilas mengenai aspek klinis infeksi yang sudah dibahas pada presentasi kami di minggu lalu, namun kita masih penasaran nih dan ingin menggali lebih dalam lagi tentang salah satu penyakit yang kami bahas dalam aspek klinis infeksi ini, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Untuk itu langsung saja kita hadirkan narasumber untuk wawancara kali ini. Ada Ibu Dita Andridaswati. Beliau ini adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Pagi Yolga, alhamdulillah kabarnya baik sekali. Sejak pagi ini ya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber ahli kita pada hari ini. Ya, sama-sama. Mengenai SARS yang terdapat di Tiongkok pada tahun 2002 ini, apa sih Ibu yang membedakannya dengan COVID-19 yang baru saja terjadi tapi yang udah terjadi? Ini sama-sama penyebabnya virus ya, dan sangat meresahkan karena kita sangat berada di kondisi mengalami kondisi pandemi itu betapa mencekamnya kemarin ya kasus COVID-19. Jadi sebenarnya penyebabnya kalau SARS ini penyebabnya adalah virus SARS-CoV kalau biasa di literatur. Kalau COVID-19 itu penyebabnya SARS-CoV-2. Terus kalau dari tempat asalnya juga berbeda ya. Kalau SARS ini dari Tiongkok, sedangkan dari COVID-19 ini dari Cina. Mengenai gejala utama SARS ini bagaimana? Gejala utama SARS ini pertama pasti ya karena virus. Jadi virus itu tubuh kita akan selalu mencoba melawan virus yang datang ke luar, keberatan semua dengan adanya demam. Jadi gejala itu pasti demam, kemudian batuk kering, dan yang sampai sesak nafas karena yang diserang itu adalah nafas random. Ada juga yang sampai menimbulkan gejala diare atau bahkan ke masalah hormon dan air. Tapi yang menjadi gejala awal itu demam, batuk kering, dan sesak. Lalu untuk faktor Faktor risiko karena virus ya, jadi penyebarannya sangat cepat. Biasanya faktor risiko itu kontak langsung dengan pasien. Penyebaran itu lewat droplet gitu. Jadi ketika berbicara dengan droplet itu banyak mengandung virus, dan nanti orang yang terkena droplet itu akan terinfeksi. Kemudian faktor risiko yang kedua itu jangan kontak dengan orang yang baru pulang dari daerah pandemi. Mungkin ada orang yang berpulang dari Tiongkok ke Indonesia nanti bisa terinfeksi virus SARS ini. Sama satu lagi faktor risikonya itu dia akan tubuh. Jadi kalau virusnya masuk ke dalam tubuh, tapi tubuh kita kuat, sehingga si virus itu akan dilawan sehingga virusnya akan tidak kuat kan, jadi keluar aja. mengenai diagnosis SARS ini, Ibu bagaimana? Diagnosis ya, untuk memastikan ya seseorang ini terkena virus SARS atau enggak gitu kan. Karena gejalanya nanti sama flu atau virus yang lain ya. Yang memastikan pasti itu adalah dengan PCR. Jadi dia memastikan adanya antigen di dalam tubuh yang dibawa virus tadi. Jadi pakai namanya PCR. Untuk penanganan virus dalam ini Mungkin di awal dulu ya suportif dulu. Pertama yang jelas pasien kalau udah positif, kalau udah didiagnosa, nanti kita harus isolasi, jangan sampai mungkin menyebar ke yang lain. Kalau masih bisa ditangani di rumah, biasanya penanganannya isolasi. Terus kalau untuk obat-obatnya biasanya dikasih obat yang
apa yang membantu atau mengobati gejala yang ditimbulkan oleh virus ini seperti demam, batuk, terasi, henti, kayak gitu ya. Kalau dia batuk, berarti kita kasih buku. Kalau dia batuk dahak, berarti penguncang dahak. Atau mungkin kalau dia mengalami diare, berarti dikasih anti diare. Dan pasti juga kalau sampai ada infeksi tambahan, pasti harus ada antibiotik. Infeksi bakal bakteri, berarti dikasih antibiotik. Kemudian kalau seandainya pasien itu kondisinya parah, biasanya kan dibawa ke rumah sakit ya. Di rumah sakit akan ada terapi yang namanya dikasih oksigen,